di tengah semilirnya angin di Salatiga. Jadi Salatiga pada saat syuting ini anginnya lagi cukup gede ya Hanif ya. Jadi terlihat dari Hanif yang selalu memakai lengan panjang dan saya memakai lengan pendek. Nggak ada hubungannya. Ya, ketemu lagi dengan Balai Hidroponik di sini. Ada saya, ada Hanif, ada dia. Ada banyak orang lah di sini. Ada sekitar ya 4 orang. Banyak sekali ya. Jadi masih dengan edisi videonya Hanif. Kemarin edisinya apa sih? Apa ya? Ingat gak mas? Perasaan tiap video edisinya beda-beda. Ya pokoknya ini konten masih yang dibuat oleh Hanif. Kita di hari ini, di video kali ini ini idenya banyak banget ya. Ini isinya apa namanya? Strategi main bola tuh loh. Waduh, formasi ya. Formasi betul. Ya, ini untuk basket, di sini untuk bola. Apaan? Jadi kita mau bahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Saya ulang, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang mau dibahas apa aja nih kira-kira? Kan masih banyak keliru mas, biasanya pertumbuhan itu gimana, perkembangan itu gimana. Oh beda ya? Ternyata beda mas. Tahu gak mas? Saya baru tahu, makanya nanti setelah video ini dibuat saya juga mau belajar dari video ini. Apaan? Ya jadi di sini Hanif nulis banyak banget ya, nggak tahu nanti jadinya berapa menit videonya. Ini bakal banyak banget. Untuk lebih jelasnya kita akan mulai menyaksikan videonya Hanif, gitu ya Hanif ya. Nah sebelum memulai, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke YouTube channelnya Balai Hidroponik, silakan di subscribe dulu supaya channel kami semakin berkembang. Kemudian tombol loncengnya diklik supaya saat kami update video teman-teman bisa melihat pertama, yang paling nggak menurut teman-teman pertama. Gitu kita lanjut ke videonya Hanif. Apa sih yang dimaksud pertumbuhan dan perkembangan? Yuk kita bahas. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dalam bentuk volume, massa, jumlah sel, ataupun protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali ke asal. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, seperti perubahan jumlah maupun ukuran. Berikut ini adalah contohnya. Tanaman yang mula-mula pendek akan tumbuh menjadi lebih panjang dan lebih panjang lagi. Selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan adalah proses tumbuhan untuk mencapai kematangan fungsi, atau dengan kata lain proses menuju tahap dewasa. Dalam proses ini terjadi penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Perkembangan cuma bisa dinyatakan secara kuantitatif. Hal tersebut karena perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme tidak bisa diamati secara langsung. Contohnya adalah perkembangannya fungsi alat kelamin pada tumbuhan. Jadi, aktifnya alat kelamin pada tumbuhan tersebut terjadi oleh perkembangan. Seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Terbagi menjadi 2, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer dapat dilihat dari gambar berikut ini. Yang mula-mula tumbuhan itu kecil dan menjadi lebih tinggi. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Pertumbuhan primer memungkinkan akar menembus tanah dan ujung batang mencapai matahari atau mengarah ke atas. Selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnosperma. Sel-sel jaringan kambium senantiasa membelah ke arah dalam membentuk xilem dan membelah ke arah luar membentuk flum. Dampaknya aktivitas jaringan meristem pada kambium, diameter batang dan akar bertambah lebar. Nah, jadi perbedaannya seperti itu teman-teman. Pertumbuhan primer itu bertambahnya tumbuhan ke arah atas maupun bawah, yaitu tinggi. Sedangkan pertumbuhan sekunder mempengaruhi lebar dari tumbuhan tersebut.
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkecambahan. Faktor yang pertama adalah faktor internal dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama adalah gen. Gen merupakan pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Tanaman yang mempunyai gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Selanjutnya adalah hormon. Hormon merupakan zat yang berperan mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon punya pengaruh nyata dalam mengatur berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman terdapat beberapa jenis, seperti auksin, giberellin, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selanjutnya adalah suhu. Semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernafasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Selanjutnya adalah cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Namun, keberadaan cahaya juga bisa menghambat pertumbuhan karena bisa merusak hormon auksin pada ujung batang dan akar. Selanjutnya adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini yang dimaksud adalah seperti kandungan mineral, air, kelembapan, dan keasaman atau pH yang ada di lingkungan tumbuhan tersebut tumbuh. Semoga dapat bermanfaat. Itu tadi penjelasannya Hanif ya. Jadi Hanif ini kembali kami ingatkan dia mahasiswa jurusan biologi, betul ya Hanif ya, dari Malang yang PKL jauh-jauh ke Salatiga. Pulangnya kemana nih? Kabupaten Salatiga. Dekat juga. Oke, jadi itu tadi videonya Hanif membahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yes. Ternyata berbeda ya Hanif ya. Yes. Secara garis besar nih, perbedaannya apa? Sebenarnya perbedaan itu kalau pertumbuhan itu kayak tambah panjang, tambah tinggi, bisa diukur gitu mas, kuantitatif. Nah, sedangkan kalau perkembangan itu kayak proses menuju kedewasaan, kayak aktifnya hormon seperti itu. Dan saya tidak terlalu berkembang ya Pak ya. lucu ya, harusnya lucu nih. Nah, terus hal-hal penting apa yang mempengaruhi pertumbuhan? Ini pertumbuhan kira-kira? Sebenarnya banyak sih mas, kayak faktor internal sama eksternal. Kalau internal itu kayak gen bawaan dari tumbuhan tersebut. Sedangkan eksternal itu kayak lingkungannya, suhu. Iya. Kalau faktor penentu untuk perkembangan sebenarnya hampir sama mas. Kayak genetik dari tumbuhannya itu. Iya. Ini menarik. Jadi pengetahuan yang baru. Sebenarnya dulu waktu kuliah dosen kami, ya namanya Pak Yohanes, itu pernah menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Cuman karena kuliahnya udah lama banget, jadi sedikit lupa, banyak nggak ingetnya. Lebih tepatnya nggak masuk mungkin waktu kuliahnya. Nah, ini ilmu yang lumayan baru buat teman-teman yang belum tahu. Jadi nanti kalau ada kuis dadakan gitu atau kuis berhadiah yang menanyakan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan gitu ya Nif ya, teman-teman bisa juara. Atau paling nggak untuk pengetahuan teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang SMA mungkin yang lagi ke sekolah ya, yang masih ada biologinya, ini pengetahuan yang cukup berharga. Dan juga dia biasa aja sebenarnya, tapi berguna lah ya untuk pengetahuan. Gitu, Hanif, terima kasih kontribusinya untuk Bali Hidroponik. Habis ini mau kemana nih? Mau ke greenhouse. Dia nggak mau ngomong kalau mau ke pacarnya. Waduh. Jadi ini masih beberapa video lagi bersama Hanif. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. PKL-nya nambah dong. Ya, masih banyak video lain yang bersama Hanif. Masih banyak pengetahuan yang akan diulik lebih dalam dari dunia seorang mahasiswa yang di jurusannya di biologi. Kita akan lihat
kedepannya seperti apa. Tetapi terima kasih teman-teman buat yang sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka silahkan di like videonya. Kalau teman-teman nggak suka di dislike nggak apa-apa, tapi di komen di bawahnya nggak sukanya kenapa, supaya kami juga bisa berbenah gitu ya. Baik kami Bali Hidroponik maupun Hanif juga. Terima kasih atensinya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh iya, di tengah perubahan musim, jadi teman-teman harus banyak makan vitamin, banyak makan sayur ya. Betul ya Bapak ya. Iya, kameramennya tiba-tiba melihat gitu. Saya nggak tahu kenapa. Apakah di belakang saya ada sesuatu? Saya tidak tahu. Ya, pokoknya jaga kesehatan aja di tengah perubahan musim seperti ini. Karena kalau di Salatiga panas banget. Tiba-tiba terus nanti anginnya dingin gitu. Nanti sore hujan gitu ya nih beberapa kali ya. Gitu. Jadi buat teman-teman jaga kesehatan, makan sayur yang cukup. Kalau teman-teman di daerah Salatiga dan sekitarnya boleh beli sayuran kami. Ada di swalayan Salatiga lah pokoknya, atau bisa DM buat kami antar sayurnya ke rumah gitu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.